Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Luana Irmalia. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018B. Saya akan membahas materi tentang obligasi untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu obligasi. Pengertian obligasi yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Dengan kata lain, obligasi merupakan surat utang yang bisa dibeli dan pembelinya akan mendapat keuntungan berupa bunga. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo, pembayaran utang dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut sebagai kupon. Kupon wajib diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Di Indonesia, tempo atau jangka waktu obligasi itu lamanya sekitar 1 hingga 10 tahunan. Jadi, obligasi termasuk dalam surat utang jangka menengah panjang. Obligasi terdaftar dalam bursa efek seperti saham, sukuk, efek berangun aset, dan investasi real estate. Selain negara, obligasi juga bisa diterbitkan oleh perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa saja keuntungan berinvestasi dalam obligasi. Nah, yang pertama, banyak orang memilih obligasi sebagai media untuk berinvestasi itu dikarenakan obligasi dinilai memiliki keuntungan yang lumayan. Nah, keuntungannya itu berasal dari selisih harga obligasi yang diperdagangkan. Obligasi aman karena keuntungan yang berupa kupon itu dijamin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 atau Undang-Undang Nomor 19 pada tahun 2008. Selanjutnya, bunga pada obligasi itu lebih tinggi daripada deposito. Obligasi juga mudah diperdagangkan dalam bursa efek maupun di luar bursa. Obligasi juga bisa menjadi agunan, misalnya surat utang negara. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis obligasi. Berdasarkan sisi penerbit, ada 3 jenis obligasi. Yang pertama yaitu obligasi korporasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan milik negara atau yang biasa disebut sebagai BUMN atau perusahaan swasta. Yang kedua yaitu obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Di Indonesia, obligasi jenis ini diterbitkan setiap 1 tahun sekali dengan nama obligasi negara retail atau ORI. Pertama diterbitkan pada Agustus 2006. Yang terakhir yaitu obligasi daerah. Nah, obligasi daerah ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara kerja obligasi. Nah, ketika sebuah perusahaan atau entitas pemerintah tertentu membutuhkan dana, maka mereka bisa merilis obligasi melalui mekanisme lelang, penjaminan emisi, atau private placement. Pertama-tama, penerbit obligasi atau debitur menentukan rincian berapa besar dana, tanggal jatuh tempo, berapa besar bunga atau kuponnya yang akan dibayarkan, dan aturan lainnya. Selanjutnya, dipilih mekanisme penerbitan apa yang akan ditempuh. Harga obligasi per lembarnya pada awal penerbitan biasanya ditentukan oleh besaran nominal baku seperti 100 US dollar, 1000 US dollar, 1 juta, dan sejenisnya. Nilai nominal inilah yang akan dibayarkan oleh debitur pada kreditur setelah jatuhnya tempo. Namun, harga obligasi ini atau harga obligasi realnya itu dapat berubah-ubah tergantung pada beragam faktor seperti peringkat kredit sang penerbit obligasi, jangka waktu jatuh temponya, presentase kupon dengan suku bunga yang sedang berlaku, dan seterusnya.
Ada obligasi yang dapat diperdagangkan lagi di pasar sekunder dan ada obligasi yang tidak dapat diperdagangkan dalam pasar sekunder. Apabila obligasi bisa diperdagangkan di pasar sekunder, maka sang pemilik obligasi atau krediturnya itu dapat menjualnya kepada pihak lain berdasarkan harga aktual. Akan tetapi, jika obligasi tidak dapat diperdagangkan dalam pasar sekunder, maka sang kreditur hanya dapat hold hingga jatuhnya tempo atau menjualnya kembali kepada debitur atau penjamin emisi sesuai harga dan waktu yang telah ditentukan. Contoh obligasi yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder adalah obligasi pemerintah AS. Sedangkan contoh obligasi yang tidak dapat diperdagangkan pada pasar sekunder adalah obligasi retail pemerintah rakyat Indonesia, yaitu saving bond retail dan sukuk negara tabungan. Dalam penerbitan obligasi, debitur juga bisa menentukan denominasi dan sasaran penjualan obligasi tersebut. Misalnya, obligasi retail rakyat Indonesia dalam rupiah di atas ditunjukkan untuk investor lokal. Selain itu, ada pula global bond, yaitu surat utang negara yang diterbitkan oleh suatu negara dalam valuta asing untuk investor mancanegara. Kemudian ada juga komodo bond, yaitu obligasi berdenominasi rupiah yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia untuk investor mancanegara. Saya akan menjelaskan beberapa istilah penting mengenai obligasi. Nah, untuk memahami obligasi ini perlu mengetahui istilah-istilah penting ini. Yang pertama yaitu nilai nominal. Nilai nominal ini merupakan nilai pokok obligasi yang akan diterima oleh pemilik obligasi saat jatuh tempo. Yang kedua, kupon. Kupon ini merupakan bunga yang akan diterima oleh pemilik obligasi secara berkala setiap 1, 3, atau 6 bulan hingga jatuhnya tempo. Ada obligasi berbunga tetap, obligasi berbunga mengambang, obligasi berbunga nol, maupun obligasi berbunga tergantung inflasi. Yang selanjutnya yaitu ada jatuh tempo. Jatuh tempo merupakan tanggal di mana pemilik obligasi itu akan mendapatkan pembayaran keseluruhan pokok atau nilai nominal obligasi kembali. Istilah lainnya yaitu yield atau bisa disebut sebagai imbal hasil yang diterima kreditur yang berinvestasi dalam obligasi. Secara umum, istilah yield obligasi itu bisa memiliki 3 makna, yaitu yang pertama, imbal hasil sesuai kupon, yaitu berapa persen bunga yang dibayarkan oleh debitur kepada kreditur setiap tahunnya. Yang kedua, ada current yield, yaitu imbal hasil yang diperhitungkan dari kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi pada saat ini. Yang ketiga yaitu ada yield to maturity, yaitu imbal hasil dengan memperhitungkan harga pasar pada saat ini, besaran dan waktu pembayaran kupon yang tersisa, serta pembayaran pokok pada saat jatuhnya tempo. Secara khusus, obligasi pada pemerintah Amerika Serikat itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada obligasi jangka pendek dengan jatuh tempo kurang lebih itu 1 tahunan. Yang kedua adalah obligasi jangka menengah dengan jatuh tempo sekitar 2 hingga 10 tahunan. Yang terakhir ada obligasi jangka panjang dengan jatuh tempo 10 sampai 30 tahunan. Obligasi dikenal pula sebagai investasi pendapatan tetap karena biasanya memberikan imbal hasil berupa bunga yang dibayarkan secara konstan. Sekarang pertanyaannya yaitu bagaimana jika penerbit obligasi gagal membayarkan bunga sesuai jadwal ataupun mengembalikan keseluruhan dana pokok pada saat jatuh tempo. Nah, apabila hal ini terjadi,
maka sang penerbit obligasi dapat dinyatakan gagal bayar. Setelah gagal bayar, debitur korporasi kemungkinan akan menempuh proses likuidasi aset untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang tersisa, termasuk penyelesaian obligasi, sesuai dengan prosedur kepailitan. Kreditur menghadapi resiko dananya tidak kembali, atau hanya kembali sebagian saja. Untuk debitur pemerintah, biasanya akan diupayakan dana talangan atau bailout dari organisasi supranasional seperti IMF. Kemudian dilakukan penjadwalan ulang untuk pembayaran utang-utang lamanya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.